Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan ya, terutama nikmat sehat sehingga kita semua bisa bertemu kembali ya, pada acara KBM pertama ya hari ini ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya, untuk memulai acara kita sore hari ini, mari kita sama-sama buka acaranya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian dilanjut untuk menambah keberkahan acara pada sore hari ini. Mari kita sama-sama dengarkan tilawah Al-Quran surat Al-Infitor ya. Untuk teman-teman semua dimohon untuk menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukazzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idzin lillah. Ya, Masya Allah, tadi kita sama-sama sudah kita dengarkan pembacaan surat Al-Infitor ya. Semoga untuk yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan. Ya, kita lanjut ya acara berikutnya nih. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Umi Rodijah ya selaku Direktur Sanggar Qur'ani. Ya, kepada Umi Ija dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini Bu Rodijah senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua, santri-santri Sanggar Qur'ani. Senang juga karena bertemu dengan anak-anak penghafal Quran yang luar biasa, walaupun tinggalnya beda-beda tempat, ya, tapi semangat belajar Al-Qur'annya masih membara. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bercerita mungkin ya nanti terkait bagaimana anak-anak di Palestina yang walaupun dalam kondisi sangat terbatas,
tapi tetap semangat juga belajar Al-Qur'annya. Ya, tetap semangat juga menghafal Al-Qur'annya. Nah, mudah-mudahan dari cerita nanti nih teman-teman yang ada di Tahfiz Club ya tambah semangat lagi. Ya, tambah semangat menghafal Qur'annya, tambah semangat belajar Qur'annya. Gitu, bahwa di luaran sana selain teman-teman ya masih banyak anak-anak yang berusaha ya sedemikian rupa untuk tetap dekat dengan Al-Qur'an. Ya, teman-teman harus ingat bahwa keberkahan menghafal Quran itu bukan hanya buat teman-teman loh, tapi buat ayah bunda juga. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah ya dengan keberkahan Al-Qur'an menjadi keluarga yang selalu dekat ya, keluarga yang selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup ya, mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an tidak hanya di dunia tapi juga kelak di surganya Allah nanti. Ya, mungkin itu saja yang akan Bu Rodija sampaikan. Tetap semangat teman-teman ya. Ikuti acara ini sampai selesai biar dapat inspirasi yang keren banget dari kakak-kakak yang akan cerita tentang kondisi teman-teman di Palestina. Ya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi Ijah yang telah menyampaikan sambutannya. Ya mungkin langsung saja ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu juga ya kita langsung saja ke agenda berikutnya nih. Agenda berikutnya insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari Kania nih ya, dari Kania tentang anak-anak Palestina nih. Teman-teman sudah siap belum nih dengerin ceritanya? Bacain dulu ya. Nah, ini Kania ya. Nama lengkapnya Kania Husnia ya. Kania lahir di Tangerang 7 Mei 1980 ya, dan tinggalnya juga di Tangerang ya. Ya, jadi Kania ini seorang seorang pendongeng ya, guru dan juga ibu rumah tangga ya. Dan Kania sudah menikah dengan dan sudah punya anak dua orang perempuan dan satu laki-laki ya. Nah, dan saat ini Kania juga aktif di lembaga kemanusiaan Palestina, yaitu Adara Relief Internasional ya. Dan Kania ini, Masya Allah ya, prestasinya sangat banyak ya, terutama dalam bidang dongeng ya, dalam berkisah kayak gitu ya. Jadi, dan Masya Allah pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan sama-sama dengarkan ya, dongeng ya yang akan dibawakan oleh Kania kayak gitu ya. Ya udah mungkin langsung saja ya. Kania, apakah sudah hadir? Assalamualaikum Kania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah, apa kabar Kania? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Allah udah semangat banget nih Kania, insya Allah udah siap ya. Mungkin kalau sudah siap kita langsung aja nih kayaknya Kania. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar juga nih dengar cerita dari Kania. Ya, insya Allah ya. Kania di perjalanan nih, sedang dalam perjalanan menuju Semeru. Oh Masya Allah, lagi keliling lagi ya, mulai keliling lagi ya Kania ya. Ya, Ustazah. Ya, untuk teman-teman sebelum Kania mulai bercerita, untuk teman-teman semua mohon di-mute ya speakernya. Kita sama-sama dengarkan ya cerita yang akan disampaikan oleh Kania. Nanti insya Allah setelah ini akan ada door prize. Jadi teman-teman harus
fokus nih ya, dengarkan Kania ya. Silakan Kania. Iya, terima kasih Ustazah. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama kakak Kak Nia. Mau menyapa adik-adik semua ya. Mau mengucapkan salam buat adik-adik yang solih dan solihat. Tadi kan ya dengar murojaahnya keren banget. Baca Qur'annya keren banget. Masya Allah. Sekarang jawab salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, meskipun kita berkisahnya online, tapi subhanallah ya, adik-adik tetap semangat. Menjawab salamnya aja udah keren-keren semuanya, kompak-kompak semua. Kita berdoa ya sama-sama, semoga adik-adik yang menjawab salam dari Kania, semuanya nanti kita bisa berkumpul di surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Siapa yang ingin masuk surga? Amin. Siapa yang ingin ketemu Tante Bidadari di surga? Siapa yang ingin ketemu Allah? Ketemu Nabi Muhammad? Ketemu malaikat? Masya Allah. Nih ada Aira, ada Khaira, ada Naila, ada Ustazah Ulfa ya. Ada Iza, ada Darian, ada Alman, ada Jennifer. Masya Allah teman-teman semuanya semangat-semangat. Ada Mila dan Iza ya. Nah, juga ada Khalid Jain yang sudah dari tadi menyimak duduk rapi. Masya Allah keren-keren. Oke deh kalau gitu. Kak Nia mau berkisah tentang anak-anak penghafal Al-Quran di bumi Syam. Wah, keren banget ya. Ada 3 masjid sabda Rasulullah yang sholat di sana berlipat pahala. Masjid yang pertama Masjidil Haram namanya. Masjid yang kedua Masjid Nabawi. Masjid yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Kiblat pertama umat muslim dunia. Kiblat pertama umat muslim dunia. Kiblat pertama umat muslim di seluruh dunia sebelum Ka'bah adalah Masjid Al-Aqsa yang saat ini sedang dikuasai oleh Zionis Israel. Tapi di sana banyak sekali loh teman-teman para penghafal Quran di bumi Syam, bumi yang diberkahi Allah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, A'rad. Ada 30 juz ya dalam Al-Quran. Pagi-pagi, sebuah negeri bernama Palestina, tinggallah seorang anak bernama Maryam. Maryam terbangun dari tidurnya. Suara azan subuh berkumandang. Si jago telah berkokok. Waktunya bangun ya. Aku tidak bisa tidur. Di sini dingin sekali. Ting 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 ting. Wah,
cantik, ganteng-ganteng, solih dan solihat. Teman-teman, aku kalau bangun tidur selalu bersyukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Siapa yang sudah hafal doa bangun tidur? Pasti semuanya sudah hafal. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, teman-teman hebat-hebat. Tahu tidak teman-teman, kami tinggal di sini di pengungsian dan kami tinggal di tenda-tenda. Tenda kami sudah lusuh, bahkan ada yang robek-robek. Di sini sedang musim dingin. Rasanya dingin sekali. Kadang perutku terasa lapar sekali. Tapi aku bersyukur Allah masih memberikan aku untuk bisa bernapas bersama ibuku. Ayahku sedang berjaga-jaga di Masjid Al-Aqsa. Ayahku sedang berjuang. Doakan ya teman-teman, semoga ayahku dan ayah-ayah yang lain diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibuku mana ya? Bu, Ibu. Tahu nggak teman-teman, setiap hari aku deg-degan, takut kehilangan ibu. Karena banyak sekali teman-teman aku yang kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan saudara-saudaranya. Ada yang diculik, ada yang juga dibunuh, ada juga yang dipenjara. Sedih banget ya teman-teman. Ibu di mana ya? Ibu ada di mana sih? Ibu. Ternyata teman-teman, ibunya Maryam sedang bertilawah Al-Quran, sedang bertadarus. Itu kayak suara ibuku. Ibu ngapain ya? Loh, ibu sedang bertadarus Al-Quran. Ibu, kirain aku ibu kemana? Aku kaget. Kenapa Maryam? Maryam khawatir ya tidak bertemu sama ibu lagi. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah kita nanti bisa berkumpul bersama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu sedang baca Quran ya? Iya nak. Karena ibu tahu Allah akan membela kita. Allah akan menguatkan kita ketika kita terus membaca Al-Quran, ketika kita terus saja melantunkan ayat-ayat sucinya. Begitu ya Bu? Iya. Maryam tahu tidak? Tidak Bu. Teman-teman Maryam yang sudah terlebih dahulu menyusul syahid ke surga, mereka berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya Bu? Mereka itu berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Ada yang hafal surat Al-Fatihah, ada yang hafal surat Al-Baqarah, ada yang surat Al-Imran, An-Nisa, Al-A'raf, Al-A'raf, terus juga ada yang hafal surat Al-Maidah. Begitu ya Bu? Iya, karena mereka tahu mereka akan mendapatkan surga yang paling indah. Mereka juga berlomba-lomba ingin memberikan mahkota terindah untuk ayah dan ibunya di surga dengan hafalan Al-Qur'annya. Iya Bu, iya. Tahu tidak? Kisah tentang saudara-saudara kita, mereka berlomba-lomba menghafal Al-Qur'an.
Dan mereka terus saja membaca Al-Quran sejak mereka masih sejak kecil. Begitu ya, Bu? Maryam jadi malu. Maryam kan hafalannya masih sedikit, Bu. Gak apa-apa. Yang penting Maryam sedikit-sedikit terus saja berlatih, terus saja berusaha untuk menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Begitu ya, Bu? Iya, Nak. Bu, sayangnya, Bu, kita tidak bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Orang-orang jahat itu telah melarang kita untuk sholat di sana. Coba, kalau misalnya kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa sambil membaca Al-Quran. Kan di sana banyak halaqah Qur'annya ya, Bu? Iya. Tapi Maryam belum bisa masuk ya, Bu? Sementara ini belum bisa masuk. Insya Allah segera kita akan masuk. Oh, Maryam lapar sekali. Aduh, perut Maryam sakit, Bu. Bersabar ya, Nak. Insya Allah nanti kita cari makanan. Iya, Bu. Kondisinya dingin sekali. Mereka memutuskan aliran listrik. Kita cuma bisa mendapatkan makanan kalau ada bantuan ya, Bu. Terus kita cuma dapat listrik cuma 4 jam sehari semalam. Airnya kadang diracuni. Tidak bisa kita sembarangan bisa menikmati air ya, Bu. Terus listriknya dipadamkan. Gimana, Bu? Teman-teman, Maryam dalam kondisi yang kesusahan, dalam kondisi yang miskin, tapi Maryam terus saja semangat untuk bertahan di dalam kondisi yang dingin sekali. Kondisinya sangat dingin karena memang sedang musim dingin. Saljunya sedang turun terus, teman-teman. Wah, aduh, Maryam ini kedinginan. Tapi bagaimana belajar Al-Qur'annya, Bu? Kita kan harus berjalan ke tenda yang sebelah sana, Bu. Ayo, Nak, Ibu antar. Yuk, nanti pakai bajunya berlapis-lapis. Kita kan tidak punya itu, Bu. Tidak punya jaket penghangat. Kita juga tidak punya alat pemanas ruangan. Aduh, dingin sekali, Bu, rasanya. Tidak apa-apa, nanti Ibu gendong Maryam ya. Biar Maryam lebih hangat tubuhnya. Iya, Bu. Aduh, dingin banget. Aduh, aku kedinginan, Bu. Sambil membaca Al-Quran ya. Kita baca sama-sama ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, aduh, Maryam nggak kuat. Baca terus ya, Nak, biar engkau semakin hangat. Insya Allah, bacaan Quran yang kau lantunkan akan menghangatkan tubuhmu ya, Nak. Padahal ibunya Maryam sedih melihat anaknya kedinginan. Terus saja Maryam menyemangati Maryam untuk terus bisa bertahan dan terus semangat menghafal Al-Quran. Bu, nanti sebentar lagi Maryam bertemu dengan itu ya, Bu, teman-teman Maryam yang juga belajar Al-Quran ya, Bu. Iya, Nak. Iya, sayang. Ibunya Maryam terus saja menggendong Maryam. Sampailah Maryam di sebuah tenda yang besar. Itu tempat anak-anak belajar halaqah Al-Quran. Di sana ada kelompok-kelompok kecil terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ada ustadz dan ustazahnya yang mengajarkan mereka untuk belajar Al-Quran. Dan saat itu Maryam datang agak terlambat karena kondisinya sedang turun hujan salju. Dan Maryam digendong bersama ibunya. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, datangnya terlambat.
dari distrik yang sangat jauh. Tenda kami melewati hujan salju yang sangat lebat. Masuklah. Ayo, hangatkan dulu tubuhmu. Hangatkan dulu. Aku juga kedinginan, Ustazah. Tapi aku mau terus menghafal Al-Quran. Kata ibu, kalau aku terus belajar Al-Quran, terus mulut aku terus membaca Al-Quran, nanti aku bisa dihangatkan tubuhnya. Begitu ya? Oh, anak pintar. Iya. Ayo, hangatkan dulu dan minum air hangat ini supaya kamu bisa menghangatkan tubuhmu. Terima kasih. Aduh, bibir aku kepanasan. Padahal aku kedinginan, tapi minum air ini kok jadi kepanasan. Aduh, bibirnya kepanasan. Pelan-pelan, nak. Baca basmalah dulu. Iya. Aduh, sampai lupa saking kedinginan ini goyang-goyang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mariam anak yang semangat, teman-teman. Dia langsung memasuki lingkaran kecil, terdiri dari 6 orang di setiap kelompoknya. Terus Mariam tidak lupa mengucapkan salam kepada guru ngajinya. Selesai itu, Mariam diminta untuk bertadarus Al-Quran, diminta untuk setoran hafalannya. Mariam hafalannya belum nambah-nambah, Ustazah. Gimana dong? Tidak apa-apa. Yang penting Mariam konsisten dan istiqomah. Istiqomah itu apa ya? Istiqomah itu terus saja berlatih, tidak patah semangat. Begitu Mariam. Begitu ya. Ustazah, Mariam sedih sama teman-teman Mariam yang sampai saat ini gak ketahuan keberadaannya. Banyak teman-teman di halaqah Quran kita yang hilang. Bahkan yang menjadi yatim piatu kehilangan ayah dan ibunya. Tidak apa-apa, nak. Kita berdoa. Insya Allah teman-teman kita itu semua dilindungi oleh Allah. Seandainya pun mereka berada di dalam penjara, mereka juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Bu? Iya. Ayo, semangat menghafal Al-Quran. Tahu tidak? Ada 4 alasan mengapa kita harus semangat menghafal Al-Quran. Apa itu, Ustazah? Yang pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi? Apa itu, Ustazah? Iya, surga yang paling tinggi adalah anak-anak penghafal Al-Quran yang hafalannya sampai surat An-Nas. Sampai surat An-Nas? Mariam juga hafal surat An-Nas, Man. Nih, ya. Teman-teman juga hafal kan membaca surat An-Nas? Tuh kan. Hafal teman-teman membaca surat An-Nas. Wah, berarti kita semuanya nanti bisa masuk surga ya, Ustazah? Iya, maksudnya hafal 30 juz. Begitu. Kirain cuma hafal surat An-Nas aja. Oh, tidak. Hafal 30 juz, berlomba-lomba menghafal Al-Quran, mendapatkan surga yang paling tertinggi. Wow, selain birrul walidain. Yang kedua apa, Ustazah? Yang kedua, anak-anak di Palestina itu berlomba-lomba ingin memberikan mahkota terindah untuk ayah dan ibunya di surga dengan menghafal Al-Quran, dengan bertilawah. Begitu. Mariam juga ingin memberikan kado terindah untuk ayah dan ibu di surga. Tentunya teman-teman juga pasti ingin mendapatkan surga yang memberikan mahkota terindah buat ayah dan ibu di surga ya. Pintar. Apalagi, Ustazah? Yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan menghafal Al-Quran dapat menahan rasa sakit. Tahu nggak? Mariam, di luar sana banyak kakak-kakak Mariam yang terluka, yang tertembak, yang kena bom, dan ada ibu yang melahirkan terus tidak ada obat-obatan. Obat-obatannya sangat terbatas sehingga tidak ada obat bius jika untuk dioperasi.
dan mereka mengobatinya dengan membaca Al-Quran. Hah, pantesan aku suka mendengar kakak-kakak yang sudah terkena bom, yang terluka, terus mereka sambil membaca Al-Quran dengan sangat kuat, dengan sangat keras. Ternyata mereka sedang menahan rasa sakit ya Ustazah. Iya, betul sekali Maryam. Mereka tidak pernah mengeluh. Mengeluhnya dengan membaca Al-Quran. Wah, keren banget ya. Maryam belum sampai situ, tapi Maryam akan terus semangat. Yang keempat apa dong Ustazah? Yang keempat, ini yang paling diseru oleh teman-teman kita di Palestina, teman-temannya Maryam. Apa itu Ustazah? Dengan menghafal Al-Quran. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seperti Umar bin Khattab. Mereka adalah semua para penghafal Al-Quran yang bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Umar bin Khattab bersama 40.000 pasukan penghafal Al-Quran. Begitu juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan penghafal Al-Quran bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maryam juga ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa. Berarti Maryam harus semangat menghafal Al-Quran. Maryam harus semangat belajar Al-Qurannya ya Ustazah. Iya, betul sekali. Ibu, Maryam mau tambah semangat menghafal Al-Quran, Bu. Maryam ingin terus lagi belajar Al-Quran. Nggak mau kalah sama kakak-kakak, nggak mau kalah sama teman-teman yang mereka sedang dipenjara, mereka sedang diculik. Mereka terus semangat belajar Al-Quran karena mereka ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa. Aku juga ingin jadi pembebas Masjid Al-Aqsa ya, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Tahu tidak teman-teman, ketika mereka sudah selesai belajar Al-Quran, karena salju makin terus turun dan mereka butuh penghangat ketika berkumpul bersama-sama, ada tamu-tamu dari NGO Indonesia yang datang memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Membawakan makanan, membawakan baju hangat, juga membawakan mantel dan selimut. Wah, mereka senang sekali, bahagia sekali, dan mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang sudah membantu melalui acara Relief Internasional. Demikian cerita dari Kak Nia tentang anak-anak penghafal Al-Quran di Palestina. Ada yang dapat beasiswa, ada yang dapat hadiah, tapi hadiah yang mereka harapkan adalah syahid, surga yang paling indah, dan bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah, demikian cerita dari Kak Nia. Semoga bermanfaat. Semoga adik-adik di Klub Quran Kalibata semakin tambah semangat, semakin tambah cerdas, salih, dan salihat. Dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Kanias yang sudah menceritakan kisahnya Maryam ya tadi. Masya Allah, bagaimana semangatnya Maryam ya menghafal Al-Quran ya, walaupun Maryam tinggal di Palestina ya, di mana kita tahu di Palestina itu terjadi peperangan ya, hidupnya tidak tenang ya Maryam ya. Tadi aja Ania sampaikan ya, sehari semalam aja listriknya cuma 4 jam ya, listriknya dibatasin gitu ya. Tapi itu semua ya kesulitan yang dihadapi Maryam ya di Palestina tidak menjadikan Maryam untuk bermalas-malasan ya. Maryam tetap semangat untuk terus menghafal Al-Quran ya. Bahkan Maryam bercita-cita ya dan terus berusaha untuk bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, Masya Allah ya. Semoga teman-teman semua di sini juga ya bisa lebih semangat lagi ya. Apalagi nih udah teman-teman habis liburan nih ya. Semoga habis liburan hafalannya nanti makin semangat ya. Makin semangat menghafalnya, murojaahnya makin semangat, dan mudah-mudahan kita pun bisa kayak Maryam ya,
bisa semangat untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Masya Allah ya. Nah, gimana teman-teman? Masih semangat nggak nih teman-teman? Masih. Pada dengerin nggak nih ceritanya Kania? Dengerin. Coba. Ustazah mau tes deh. Kalau teman-teman tadi dengerin ceritanya Kania nih, Ustazah mau tanya nih. Nanti yang bisa jawab, tolong raise hand dulu ya. Nanti kalau udah raise hand, Ustazah panggil namanya, baru boleh jawab ya. Siap nggak nih? Itu apa? Raise hand itu ini nih, angkat tangan. Kan di Zoom-nya teman-teman Kayak tuh gini bisa, ya betul. Gini. Ya betul. Ya kan di Zoom-nya bisa tuh pencet gambar angkat tangan ya. Nah nanti kalau yang duluan angkat tangan nanti dipanggil ya. Baru setelah itu boleh jawab ya. Nah kalau sekarang jangan angkat tangan dulu ya. Nanti angkat tangannya nih. Coba dites dulu nih, beneran dengerin ceritanya Kania nggak nih tadi teman-teman ya? Enggak, dia mendengarin nggak? Abang mau jawab nih. Nah, coba ini gampang nih pertanyaannya. Rehannya nanti ya. Nih pertanyaan pertama nih. Masuk. Ya, kalau sudah siap dengerin dulu nih, dengar dulu ya. Nih pertanyaan pertama. Apa nama masjid yang berada di Palestina? Ya, coba di sini yang pertama Raisen ada Faris ya. Mana Faris? Coba Faris, ini bisa dinyalakan videonya Faris? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, Masya Allah. Masjid Al-Aqsa. Ya, betul Faris. Jadi masjid yang berada di Palestina itu adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, Masya Allah. Faris dari kelas mana ini Faris? Kelas Ikhwan berapa ini Faris? Aku sama Ustadz siapa ngajinya? Wildan Jauhari. Oke, Barakallahu Fik Faris ya. Jawabannya betul ya teman-teman. Jadi masjid yang berada di Palestina itu adalah Masjid Al-Aqsa ya teman-teman ya. Nah berikutnya mungkin mumpung masih ada Kania nih, mungkin boleh Kania kalau mau kasih pertanyaan nih buat teman-teman di sini. Ya, tadi di dalam halakohnya Maryam, ustazahnya itu menceritakan ada 4 alasan mengapa teman-teman di Palestina itu semangat menghafal Al-Quran. Boleh 2 saja disebutkan alasannya. Ya silakan yang bisa jawab mungkin bisa raise hand. Oh dia di sini. Ini udah ada yang raise hand. Alman, mana ya Alman? Silakan Alman. Ya. Silakan. Jawab. Dua alasannya, pertama adalah salah satunya mereka mau membebaskan Masjid Al-Aqsa, sama keduanya adalah mereka ingin berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Ya, berlomba-lomba menghafal Al-Qurannya karena ingin apa? Karena mereka ingin mendapatkan surga yang paling tinggi. Keren. Masya Tepat Allah. sekali. Ya, Barakallahu Fik. Alman jawabannya benar ya Kania ya? Benar, 100. Ya, Barakallah. Alman dari kelas mana ini? Ngajinya sama Ustadz siapa Alman? Ustadz Khair, Ikhwan 3. Oke, Ikhwan 3 ya. Barakallahu Fik Alman. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Masya Allah ya tadi teman-teman berarti benar-benar menyimak ya ceritanya dari Kania ya. Tadi teman-teman juga keren nih bisa jawab pertanyaannya ya. Ya, semoga nanti teman-teman juga semangat ya, mulai kita semangat lagi ya, bisa lebih semangat lagi menghafal Al-Qur'annya ya. Ya, mungkin Kania ada yang mau disampaikan lagi? Atau cukup?
cukup ya. Kania cuma mau pesan buat adik-adik semua, meskipun belajarnya masih online ya Ustazah. Iya, masih online sampai Iya. Ramadan. Ya, mudah-mudahan meskipun belajarnya masih online, teman-teman tetap semangat belajar. Terus jangan lupa sedekah subuhnya setiap hari, menyisihkan uang jajannya, dan bantu saudara-saudara kita di Palestina melalui lembaga Adalah Relief Internasional. Oke. Ya, terima kasih Kania. Ya, terima kasih banyak Kania. Sama-sama, Ustazah. Ya, ya alhamdulillah ya kita sudah sama-sama dengarkan ya tadi kisah dari Kania ya. Nah, Tadi barusan tadi. ya berikutnya kita lanjutkan ya ke agenda berikutnya ya. Kita akan sama-sama mendengarkan juga nih apa namanya cerita ya tentang Palestina nih. Ya, untuk berikutnya ya kita akan sama-sama dengarkan ya dari Ustazah Ana Rahmawati ya. Ustazah Rahma sudah hadir ya. Assalamualaikum Sudah. Ustazah. Waalaikumsalam Kak Ulfa. Kedengaran ya Sehat suaranya? Ustazah. Alhamdulillah kedengaran Alhamdulillah. suaranya. Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum dimulai sedikit membacakan ininya dulu ya, TV-nya dulu ya. Jadi untuk pembicara yang kedua kita nih adik-adik ya teman-teman semua, ini namanya Ustazah Ana Rahmawati, dipanggilnya Ustazah Rahma ya. Beliau juga sama ya dari Adara Relief Internasional ya dan di Adara sebagai Deputy Head of Program Group Adara Relief Internasional ya. Dan beliau juga sudah menikah dengan dikaruniai 3 anak ya. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung saja diserahkan kepada Ustazah Rahma ya. Untuk adik-adik semua kita ini ya kita simak bersama-sama ya. Jangan sampai ditinggalkan nih Zoom-nya ya. Ya, silakan Ustazah. Baik, terima kasih Kak Alfa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangat sore ya adik-adik dan ayah bundanya ada ya insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa turut mendengarkan kajian kepalestinaan pada sore hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya izin share ya Kak Ulfa. Sudah bisa. Ya, silakan. Ya, pada kesempatan sore hari ini insyaallah ya bunda-bunda, adik-adik sekalian ya tadi sudah mendengarkan cerita Kania yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa tambah semangat untuk berbuat baik ya dan khususnya untuk ikut andil dalam membebaskan Palestina. Sudah bisa share screen Kak Ulfa? Oh ya, Belum sudah. bisa ya Ustazah ya? Sudah. Sudah. Ya, sudah terlihat.
Sudah, Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Karena hari ini adik-adik ayah bunda yang memang dalam ini ya tahfidz klub ya Kalibata, dan tentu ini bagaimana kita terus belajar untuk mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Nah, dan tentu bagaimana kita mengkombinasi ya dengan Al-Qur'an itu dengan Palestina, dengan bumi yang diberkahi di mana di dalamnya ada Masjidil Aqsa ya. Ini tentu kita pastinya melihat dulu ya bagaimana kondisi, bagaimana keberadaan ya Masjidil Aqsa saat ini yang memang kita ingin perjuangkan, kita ingin bebaskan dengan terus mendekatkan diri dengan Al-Qur'an ya. Ya, Gema Al-Qur'an dari bumi Palestina, motivasi untuk penghafal Al-Qur'an. Bagaimana sampai saat ini bumi Palestina selalu menjadi motivasi, selalu menjadi penguat kita ya sebagai masyarakat dunia, sebagai orang baik tentunya, sebagai penggiat ya Al-Qur'an untuk terus berada dekat dengan Al-Qur'an ya. Salah satunya yaitu kita ingin mendekati bumi keberkahan, yaitu bumi Palestina. Dan kemudian kita akan ketahui bagaimana Al-Qur'an ya dan Palestina ternyata ya yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa di Palestina bisa mengumpulkan dua keberkahan. Ya, ini yang luar biasa ya. Kita ketahui ada dua keberkahan di Palestina kaitannya dengan Al-Qur'an ya. Kemudian kita akan melihat ya bagaimana ada keberkahan di dalam Al-Qur'an, ada keberkahan ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, ketika kita belajar Al-Qur'an, ketika kita menghafal Al-Qur'an. Karena Allah berfirman, wa hadza dzikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Nah, kita ketahui dan Al-Qur'an ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? Nah, di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Al-Qur'an itu ada keberkahan di dalamnya. Ya. Yang tentu kita ketahui keberkahan itu juga ada di dalam Palestina, yaitu di dalam jantung Palestina, Al-Quds, yang di dalam Al-Quds ada Masjidil Aqsa. Kemudian juga keberkahan Al-Qur'an. Selain Allah langsung menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah sebuah keberkahan, tentu keberkahan lainnya di dalam Al-Qur'an adalah tolak ukur kebaikan hamba Allah terbaik. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita melihat khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis Rasulullah ini langsung menunjukkan khairukum, menjadi hamba terbaik. Barang siapa yang mengajar, barang siapa yang belajar, ya, diberikan atau disematkan sebagai hamba terbaik. Maka ayah bundanya yang terus menggiri anak-anaknya, terus menghidupkan dalam keluarganya Al-Qur'an. Maka di dalam keluarga itu tentu semuanya menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan keberkahan lainnya kita temukan pahala yang berlimpah dari Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, maka baginya satu pahala. Satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim, itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kita ketahui bahkan setiap huruf terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui juga pemayatata, barang siapa yang terbata-bata fi qiraatil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, falahu ajron, dan Allah memberikan 2 pahala. Bahkan yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, Allah tetap memberikan pahala. Tentu ini menjadi sebuah keberkahan. Menjadi sebuah keberkahan yang besar bagi para penghafal Al-Qur'an. Bahkan di sini banyak sekali, bahkan kita belum mengetahui, kita baru bisa mengucapkan alif lam.
atau alif lam mim atau alhamdulillah atau bahkan tadi yang dikatakan Kak Nia ya, kita sudah hafal semua surat An-Nas. Nah, surat An-Nas tidak terhitung satu pahala, tapi setiap huruf di dalam surat An-Nas itu terhitung pahala. Ini luar biasa bahwa bagaimana keberkahan ada di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam setiap diri para penghafal Al-Qur'an. Karena setiap hari melantunkan huruf-huruf Al-Qur'an. Kemudian selain itu mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Ya, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ya, bagaimana Al-Qur'an ketika hari kiamat datang memberikan syafaat bagi para penghafalnya, bagi para pembacanya, bagi mereka yang setiap hari dekat dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi mereka di hari kiamat. Dan ini adalah juga merupakan keberkahan dari Al-Qur'an. Kemudian ketika kita mengatakan mengumpulkan dua keberkahan setelah keberkahan Al-Qur'an, lalu kita sebutkan keberkahan Palestina. Yang di dalamnya ada kota Al-Quds, yang kemudian di dalam kota Al-Quds ada Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini yang ada di garis merah. Ya, kalau kita ditanya Masjidil Aqsa yang mana, maka kita bisa menjawab ya, bahwa Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat banyak masjid. Terdapat banyak pintu ya, sekitar ada 15 pintu. Masjidnya banyak, termasuk yang di tengah ini ada kubah emas, kita namakan Kubatus Sakhra. Kemudian juga di pinggir ada Masjid Abu-Abu. Ya, ini namanya Masjid Qibli. Yang di dalamnya ada mimbar Salahuddin ya. Salahuddin adalah pahlawan yang membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, ini ada mimbarnya di dalam salah satu masjid di kompleks Masjidil Aqsa. Pelataran-pelataran di mana tempat para penghafal Al-Qur'an. Ya. Mereka memenuhi pelataran Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa untuk meramaikan Masjidil Aqsa, untuk menjaga Masjidil Aqsa dengan mendekatkan diri membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, terus mentadabburi Al-Qur'an, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai motivasi ya hilang ya. Ya, bagaimana kita tidak akan membiarkan saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa untuk sendirian ya, maka tentu bagaimana tugas kita bersama ya untuk menjaga Masjidil Aqsa, salah satunya tentu mendekatkan diri kita untuk menjemput dua keberkahan, yaitu keberkahan Masjidil Aqsa dan keberkahan Al-Qur'an. Ya, kemudian ini ayah bunda dan adik-adik sekalian, ya tadi kiblat pertama umat Islam apa? Maka kita ketahui, kita sebut Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana kita ditanya, di manakah letak Masjidil Aqsa? Di Palestina, benar di Palestina, dan lebih khusus lagi di Al-Quds ya. Di Al-Quds yang dilingkari ini adalah Al-Quds, di mana Masjidil Aqsa, kompleks Masjidil Aqsa berada. Maka kita perlu tahu ketika kita ingin bersemangat menjaga Masjidil Aqsa, ketika kita bersemangat untuk membebaskan Masjidil Aqsa, bersemangat untuk terus menghafal Al-Qur'an, maka kita harus tahu ya, salah satunya di mana letak Masjidil Aqsa. Nah, ini juga bagaimana juga Allah terus menyebutkan ya keberkahan-keberkahan Palestina ya di dalam firman-Nya. Di sini ada
empat ayat yang menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa atau kita sebut dahulu Baitul Maqdis itu adalah tanah yang diberkahi. Al-ardi allati barakna fiha, yang di merah ini yang pertama, tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi di dalamnya yaitu Palestina. Kemudian yang kedua juga al-ardi allati barakna fiha. Juga disebutkan kalimat yang sama, bagaimana Allah menyebutkan bahwa tanah Masjidil Aqsa, tanah Baitul Maqdis adalah tanah yang diberkahi. Kemudian juga wa auratnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ard. Nih, tanah wa magharibiha allati barakna fiha. Kembali lagi al-ard, tanah. Ini adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian al-qura allati barakna fiha. Sebuah kampung, sebuah wilayah yang diberkahi di dalamnya. Tentu sama ini yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut. Ya. Kemudian ada yang paling ya mungkin sebagai ketika kita mencintai Masjidil Aqsa, ketika kita bersemangat ya, tentu bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran, tentu kita juga harus bersemangat nih dalam satu surat, yaitu surat Al-Isra yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya langsung menyebutkan nama Masjidil Aqsa yang disandingkan dengan Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulah. Ini ditujukan kemana? Ditujukan ke Masjidil Aqsa. Ya, bagaimana Allah menjadikan dua masjid yang sangat penting bagi umat Islam. Masjidil Haram yang mana di dalamnya ada Ka'bah yang sekarang menjadi kiblat kita umat Islam untuk selalu beribadah 5 waktu. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, Allah menyebutkan juga Masjidil Aqsa disandingkan dengan Masjidil Haram. Itu tentu untuk memperlihatkan betapa pentingnya Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Betapa istimewanya Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Salah satunya karena Allah memberkahi Masjidil Aqsa. Allah memberkahi bumi Palestina. Allah memberkahi yang di sekeliling Palestina. Yang tentu apa yang kita lakukan sekarang ya dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, itu salah satunya kita menuju haulahu, kita menuju di sekeliling Masjidil Aqsa, yang mana kita menuju ke pusat keberkahan. Karena keduanya adalah sumber keberkahan ya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita lihat ya ayah bunda ya anak-anak, di mana kita melihat di Palestina tadi diceritakan semua menghafal Al-Quran. Dari yang tinggi ya, daripada presidennya ya, pemimpinnya ya, semuanya menghafal Al-Quran. Kemudian juga kita melihat ya bagaimana bangsa Palestina bangga ya. Mereka yang menjaga Palestina, mereka yang berjuang untuk membebaskan tanah mereka dari penjajah, mereka semuanya menghafal Al-Quran. Bahkan mereka disyaratkan bagi mereka yang menghafal 30 juz baru bisa berada di garda terdepan. Ya, kalau ingin berada di depan, ketika kalau di bangku sekolah pengen duduk di depan, harus hafalannya paling banyak. Maka di sini bagi mereka yang ingin berjuang di garda terdepan, di barisan paling depan, maka harus hafal Al-Quran. Harus hafal 30 juz baru bisa berada di garda terdepan untuk menjaga Masjidil Aqsa, untuk menjaga tanah yang diberkahi. Kemudian kita lihat juga bahwa di Palestina, orang-orang di Palestina nih teman-teman, bagaimana mereka ditangkap, bagaimana mereka diusir, bagaimana mereka dibunuh, bagaimana mereka ditawan, bagaimana mereka dimiskinkan. Tapi
mereka yang ditawan, dimiskinkan, yang ditangkap, mereka semuanya adalah penghafal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran selalu menjadi motivasi mereka untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan, ya, untuk tidak nangis atau untuk tetap bisa hidup, ya. Mereka terus mendekatkan diri kepada Al-Quran agar mereka bisa kuat, ya, untuk menghadapi penjajah, untuk menghadapi hidup yang bagaimana di Palestina begitu sulit, salah satunya di Gaza yang kita ketahui tadi ya, di dekat Masjidil Aqsa ya, bagaimana mereka rumah-rumah dihancurkan gitu ya. Kemudian juga sekolah-sekolah dihancurkan, mereka tidak punya sekolah gitu, bagaimana, dan saat ini sudah turun salju, sudah musim dingin. Ketika rumah dihancurkan, mereka tidak ada tempat bernaung, mereka tidak ada tempat untuk menghangatkan diri. Maka yang memperkuat mereka adalah dengan hafal Al-Quran. Bagaimana mereka terus melafalkan Al-Quran. Ya, ini kita lihat nih adik-adik juga di sana di Palestina, bagaimana Palestina itu satu rumah satu penghafal Quran, ya, minimal itu. Ya, ketika ada 5 orang di dalam rumah, maka 5-5-nya menjadi hafid Quran, 5-5 menjadi penghafal Al-Quran. Dan mereka dari kecil, ya, dalam sakunya, dalam tangannya adalah mushaf Al-Quran. Mereka tak lepas dalam menghafal Al-Quran, melafalkan Al-Quran, ya. Nah, di sini Yasmin dan Lama ini kembar ya, kembar dari Al-Quds, bagaimana setelah menghafal 30 juz, ya, keluarganya datang untuk mendengarkan ya, kemudian wisuda ya, wisuda dengan hafal 30 juz. Kemudian juga ini kita melihat ya, bagaimana kita melihat Palestina banyak sekali saudara-saudara kita ya yang tubuhnya tidak utuh lagi ya karena ditembak ya, kemudian diamputasi gitu ya, dicacat, atau karena dentuman bom yang kemudian pendengaran mereka hilang gitu ya, kemudian atau yang ibu hamil kemudian banyak sekali gangguan-gangguan ya dari suara-suara gitu ya, membuat kaget dan sebagainya, sehingga banyak yang lahir juga dalam kondisi cacat. Nah, ini tapi yang menjadi motivasi kita untuk terus berada di dekat dengan Al-Quran, yaitu bagaimana mereka dalam kondisi tersebut tetap berhasil menghafal 30 juz. Sehingga pada usia 33 tahun, nih, contohnya Iman Abu Syabah, bagaimana bisa menghatamkan, menghafal 30 juz menjadi hafidhoh. Ya, dan ini terus dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian ini juga adik-adik kita yang bernama Muhin ya, dalam 26 hari hafal 30 juz. Ini luar biasa, prestasi yang luar biasa. Ini juga adik Ahmad ya, 27 hari hafal 30 juz. 26 hari, tidak ada sebulan ya. Tidak ada sebulan mereka bisa menghafal 30 juz. Ini juga prestasi yang luar biasa. Karena mereka tahu bagaimana mereka berada di Palestina, berada dekat dengan keberkahan Masjidil Aqsa, dan mereka ingin mengumpulkan dua keberkahan, yaitu keberkahan Al-Quran, maka mereka bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Bahkan tidak sampai sebulan sudah menghatamkan 30 juz. Nah, ini saudara-saudara kita, ya, kakak-kakak kita di sana juga menghafal Al-Quran. Dan tentu itu tidak mudah ya kondisi mereka. Mereka terus diserang meskipun mereka dicacatkan oleh penjajah Zionis, mereka tetap semangat menghafal Al-Quran. Ini salah satunya, ini saudara-saudara kita. Kemudian juga ini ketika ada Relief Internasional berkesempatan ya mengunjungi saudara-saudara kita di Palestina, bertemu dengan namanya Khalil Al-Fiqh, itu 20 tahun, udah mengoperasi kakinya ya 37 kali, dan mereka semua ya sedang berjuang menahan sakit ya karena serangan oleh penjajah Zionis. Mereka adalah para hafid, mereka para hufat, mereka para penghafal Al-Quran yang tentu hari-harinya tak lepas dengan Al-Quran. Ini juga
bagaimana berkah Al-Quran bagi mereka. Keberanian dan kekuatan terus tumbuh pada diri saudara-saudara kita di Palestina karena mereka terus dekat dengan keberkahan Al-Quran dan Palestina. Dan ini saudara kita yang masih kecil 14 tahun, ya, Abdullah Muhammad Mursi, ya. Bagaimana Abdullah Muhammad Mursi ini kepalanya ditembak, ya. Ada sekitar 70 peluru, ya. Dan alhamdulillah bisa selamat, ya, karena sekali lagi mereka dekat dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi kekuatan mereka, menjadi motivasi mereka, ya. Kemudian ketika mereka ditanya, ya, ketika saudara-saudara kita di Palestina setelah dicacatkan oleh penjajah ditanya apa yang akan kalian lakukan jika sudah keluar dari rumah sakit ini, tentu mereka bilang kembali ke titik tempat kami tertembak dan mengejar apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami. Karena mereka yakin bahwa ketika mereka dekat Al-Quran, mereka akan mendapat syafaat, mereka akan mendapat keberkahan. Dan ketika mereka berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa, mereka juga mengetahui bahwa janji Allah untuk membebaskan Palestina itu pasti, ya, untuk mengembalikan Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam itu pasti. Tapi itu kapan? Maka itu yang tidak bisa dipastikan. Dan tentu Allah akan melihat bagaimana usaha kita, bagaimana perjuangan kita untuk membantu saudara-saudara kita, bagaimana perjuangan kita untuk membebaskan Al-Aqsa yang sudah dijanjikan oleh Allah akan bebas. Nah, ini Allah akan melihat, ya, dari perbuatan-perbuatan baik kita. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir wa ma baddalu tabdila. Bagaimana di dalam surat Al-Ahzab ini bagaimana Allah memberikan janji, ya, kepada mereka, ya, yang menginfakkan segala apa yang mereka miliki, bagaimana mereka berjuang, bagaimana Allah akan melihat proses, ya, proses bukan hasil, yang mana hasil itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu, ya, adik-adik, ya, ayah bunda yang ketika kita yakin, ya, yakin bahwa kita berada dalam lingkaran keberkahan, ketika kita ingin yakin kita berada di dalam lingkaran kebaikan, maka tentu kita harus yakin apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, salah satunya bagaimana Allah sudah menunjukkan untuk terus dekat dengan Al-Quran, dengan keberkahan Palestina, kemudian dengan keberkahan Al-Quran tentunya. Nah, kemudian siapapun yang berkontribusi untuk Palestina, sesungguhnya ia sedang berjalan mendekati pusat keberkahan dunia. Ya, ketika kita berkontribusi untuk Palestina dengan hafalan-hafalan kita, maka kita akan mendapatkan dua keberkahan, yaitu keberkahan Masjidil Aqsa, keberkahan bumi Palestina yang diberkahi, dan keberkahan Al-Quran. Nah, ini adik-adik, ya, bagaimana ya, dan ayah bunda, bagaimana kita harus lebih semangat lagi, ya, untuk menghafal Al-Quran, untuk sampai kepada gelar hafid, ya, dan mutkin, ya, bagaimana kita bisa menjadi ahlul Quran sehingga Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran juga mendekatkan kebaikan-kebaikan, ya, dengan mendekatkan diri kepada Palestina Masjidil Aqsa, yang mana ketika kita bisa meraihnya, maka insya Allah kita berada dalam lingkaran keberkahan yang berlipat. Ya, mungkin terakhir saya akan coba share. Bentar ya. Ini kita akan melihat bagaimana saudara-saudara kita tunarungu, ya, yang ada di Palestina, mereka bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Ya, sebentar.
لمرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيما Ya, itu tadi ya, teman-teman, adik-adik, ayah bunda ya, bagaimana semangatnya ya ketika kita terus mendengarkan berita bagaimana saudara-saudara kita dihantam ya, saudara-saudara kita dihujani oleh rudal-rudal ya. Kemudian mereka yang pada akhirnya pendengaran mereka rusak ya, pendengaran mereka terganggu sehingga mereka tidak lagi bisa mendengar, yang kemudian mereka ingin terus menghafal Al-Quran. Maka salah satunya adalah salah satu program ya untuk mereka bisa menghafal itu ada Al-Quran ya untuk khusus tunarungu. Nah, seperti itu. Mungkin ini sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita terus untuk membumikan Al-Quran, untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Salah satunya bagaimana kita membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan menyisihkan sedikit ya harta terbaik kita ya. Ketika kita mampu menghafal, ketika kita membaca ya salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Bagaimana Allah menyematkan ya khairu ummah ya sebaik-baik umat untuk salah satunya berbuat baik ya. Terus bagaimana kita bisa berbuat baik untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya tadi saya bilang bagaimana kita bisa menyisihkan donasi terbaik kita untuk mereka, dan mudah-mudahan mereka bisa terus bersemangat dan terus menumbuhkan keberanian dan kekuatan seperti adik-adik di sini yang bersemangat untuk terus belajar mengaji, belajar Al-Quran, baik menghafal ataupun membacanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, nastaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakillah khair Ustazah Rahma atas motivasinya ya. Tadi teman-teman juga lihat ya, Masya Allah semangatnya saudara-saudara kita di Palestina ya, walaupun mereka memiliki fisik yang terbatas ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara ya, tapi mereka tetap bersemangat untuk terus belajar Al-Quran ya, untuk terus menghafal Al-Quran ya. Semoga teman-teman semua juga yang ada di sini juga ya termotivasi untuk terus semangat ya menghafal Al-Quran ya. Dan selain menghafal juga jangan lupa untuk terus mengulang hafalannya ya, dan membaca Al-Quran kayak gitu ya. Nah, jadi karena dengan kita terus dekat dengan Al-Quran ya, terus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ya, insya Allah kita pun akan mendapatkan keberkahan ya, keberkahan keberkahan ya, dan keberkahan yang kita dapatkan ya, kebaikan yang kita dapatkan itu tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri ya, tetapi keberkahan dan kebaikan tersebut ya akan ya. Ya, selain itu juga ya, untuk
bisa mendapatkan keberkahan ya, selain kita harus dekat dengan Al-Qur'an ya, untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, ya kita pun bisa mengejar keberkahan salah satunya dengan membantu saudara-saudara kita di Palestina ya. Walaupun kita tinggalnya di Indonesia ya, sangat jauh dari Palestina ya, tetapi kita bisa mendapatkan keberkahan dari Palestina itu sendiri ya, dengan salah satu caranya itu dengan membantu saudara-saudara kita ya, dengan donasi terbaik kita ya, membantu mereka ya, membantu mereka dalam menghadapi kesulitan di Palestina kayak gitu ya. Ya, karena dengan donasi yang kita berikan untuk saudara-saudara di Palestina ya, itu akan meringankan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina ya. Ya, untuk itu mungkin untuk ayah bunda ya dan teman-teman semua yang mau ikut berdonasi untuk saudara kita di Palestina ya, bisa klik link ya yang ada di room chat ya, room chat di Zoom ya, bisa langsung klik linknya ya, nanti bisa donasi lewat situ ya, seperti itu ya. Ya, gimana teman-teman, masih semangat ya tadi dimakan ya teman-teman? Ya, masih semangat. Ya, alhamdulillah ya, semoga semangatnya nggak cuma hari ini aja ya, nanti mulai besok dan seterusnya ya, mulai menghafal lagi, mulai ngaji lagi, semoga semangatnya juga terus ya, terus semangat terus ya. Iya, Ustazah. Ya, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian ya, sebelum kita, nah tapi teman-teman sebelumnya jangan live Zoom dulu ya, kita akan berdoa dulu. Nah, dan sebelum berdoa mungkin kita sama-sama itu dulu ya, foto dulu ya, buat teman-teman yang memungkinkan dibuka videonya, bisa silakan dibuka videonya, kita akan foto dulu ya. Ustazah, Ya. maaf kalian nggak bisa buka videonya. Ini nggak tahu kenapa videonya nggak bisa dibuka. Ya, nggak apa-apa. Yang bisa dibuka aja, nggak apa-apa, silakan. Ini fotonya sama Bu Rahma ya, Bu Rahma. Bentar ya. Silakan Ustazah Iza dihitung ya. Ini ada 5 slide ya. Ya. Oke. Ya, teman-teman silakan bersiap ya untuk slide yang pertama. Kita foto dulu. Slide pertama, senyum. Siap? 1, 2, 3. Oke, sekarang yang di slide kedua. Senyum lagi ya, kita masih senyum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah Ustazah Ulfa. Ya, terima kasih Ustazah Iza. Ya, alhamdulillah untuk agenda acara sore ini ya sudah selesai ya. Terima kasih kepada semua pengisi acara, khususnya untuk Ustazah Rahma dan Kania ya yang sudah berkenan mengisi acara ya. Dan semoga ini menjadi
motivasi kita semua untuk terus semangat ya bersama Al-Quran ya. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang insya Allah untuk doanya akan dipimpin oleh Ustadz Mariono. Kepada Ustadz Mariono dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz dan Ustazah, ayah bunda, para ananda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menginjak acara penutup ya sebelumnya. Alhamdulillah acaranya luar biasa sekali, motivasi Al-Qur'annya, penyampaian dari Ustazah Rahma, Kak Nia luar biasa sekali kepada kita semuanya, supaya kita mendapatkan semangat menghafal Al-Quran, mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan keberkahan bumi Palestina. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran kepada ananda semuanya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, keberkahan dari bumi Palestina, Al-Aqsa ya. Bagi para ananda, ayah bunda yang punya kelapangan rezeki, yuk kita bantu saudara-saudara kita di Palestina. Melalui ada Relief Internasional ya, dari Ustazah Rahma dan Ustaz Kak Nia, Ustazah Nia. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi anak-anak kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam menghafalkan Al-Qur'an, dimudahkan untuk menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi generasi ahlul Quran ya, menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Mari kita berdoa dengan khusyuk, dengan mengangkatkan tangan, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرا حمدا ناعمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hifdzil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi ahlakil Qur'an. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al ikhwan al muslimin fi Filistin.
Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Masjidil Aqsa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz Mariono yang sudah memimpin doa ya. Dengan selesai ya, dengan begitu kita telah selesai ya rangkaian acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya, kepada ayah bunda juga yang sudah ikut menyimak ya acara hari ini ya, dan tak lupa juga kepada Ustadz Ustazah Sanggar Qur'ani yang telah hadir juga ya. Semoga ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua ya. Ya, mungkin dicukupkan sekian ya untuk hari ini. Kita langsung tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya adik-adik semua, Kak Ulfa dan Ustazah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tania. Terima kasih. Semuanya.